Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Dosen Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD, selaku dosen Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Wardana dengan NIM 2502010214440. Pada kesempatan yang sangat krusial ini, saya akan menyampaikan analisis komprehensif mengenai tanggapan terhadap kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan pertama tahun 2026. Presentasi ini disintesis dari publikasi CNBC Indonesia dan berbagai indikator makroekonomi terkini. Tujuan kita hari ini bukan sekedar melihat angka-angka statistik secara terisolasi, melainkan memahami narasi di balik data tersebut, di mana posisi perekonomian kita saat ini, ancaman sistematik apa yang sedang mengintai, dan bagaimana implikasi manajerial bagi dunia usaha. Mari kita masuk ke dalam materi. Jika kita merangkum kondisi ekonomi nasional hingga Juli 2026 dalam satu kalimat, maka diagnosa yang paling tepat adalah ekonomi belum krisis, tetapi telah menyalakan banyak lampu kuning. Secara kasat mata, indikator makro utama masih menunjukkan daya tahan. Pertumbuhan PDB kuartal pertama mencatatkan angka impresif, yaitu 5,61%. Sementara inflasi Juni masih terkendali di 3,34%. Namun, di balik fondasi tersebut, terdapat akumulasi kerentanan yang cukup serius. Rupiah telah terkoreksi 8,22% sejak awal tahun dan sempat menembus ambang psikologis yaitu 18.000 per dolar Amerika Serikat. Pada saat yang sama, konsumsi rumah tangga melemah. Pasar saham mengalami tekanan hebat dan penyesuaian harga energi mulai menekan daya beli. Buffer fiskal kita memang cukup kuat, namun transmisi resiko ke sektor keuangan dan real sudah di depan mata. Selanjutnya, memasuki analisis PDB, angka pertumbuhan 5,61% secara tahunan atau years on years di kuartal pertama tahun 2026 memang lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu di 4,87%. Namun, sebagai analis ekonomi, kita dituntut untuk kritis melihat kualitas dan keberlanjutan angka tersebut. Pertumbuhan kuartal pertama ini sangat didorong oleh dua mesin utama, yaitu pertama, faktor musiman lonjakan belanja Ramadan dan Idul Fitri yang menggenjot sektor akomodasi serta makan minum hingga tumbuh menjadi 13,14%. Dan yang kedua, ekspansi belanja pemerintah yang melonjak fantastis yaitu sebesar 21,81%. Namun, perhatikan data-data quarter to quarter. Ekonomi Indonesia sebenarnya mengalami kontraksi sebesar 0,77% dibanding kuartal 4 tahun 2025. Ini menandakan bahwa pertumbuhan Q1 bersifat front load dan dipicu oleh dorongan musiman serta belanja publik. Begitu stimulus musiman ini habis di kuartal kedua dan ketiga, kita menghadapi resiko economic slowdown yang nyatanya jika sektor privat tidak mengambil alih estafet pertumbuhan. Melihat slide 4, inflasi umum per Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% per tahun. Secara teknis, angka ini masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Meski demikian, margin keamanan kita kini telah meredup. Posisi 3,34% ini sudah sangat mendekati batas atas toleransi Bank Indonesia,
yaitu sebesar 3,50%. Yang perlu diwaspadai adalah inflasi inti yang mencapai 2,76%. Inflasi inti mencerminkan tekanan harga yang bersifat persisten. Dengan depresiasi mata uang yang terus terjadi, transmisi imported inflation atau inflasi akibat melambungnya harga barang impor dan bahan baku dapat dengan cepat mendorong inflasi umum, melompati pagar target Bank Indonesia dalam beberapa bulan yang akan mendatang. Pada slide 5 ini, kita ditunjukkan salah satu tantangan paling berat perekonomian nasional di tahun 2026, yaitu rupiah terdepresiasi sebesar 8,22% secara year to date, bergerak dari 16.670 di awal tahun hingga bertengger di 18.040 per dolar Amerika pada akhir Juli. Bahkan sempat menyentuh di level yang mengkhawatirkan, yaitu 18.170 rupiah. Kondisi ini menempatkan Bank Indonesia dalam pusaran impossible trinity, yaitu adalah dilema klasik kebijakan moneter. Untuk menahan arus modal keluar atau capital outflow dan menjaga stabilitas kurs, Bank Indonesia merespon dengan menggerek Bank Indonesia Rate ke level 5,75%. Namun, kebijakan moneter ketat ini ibarat obat berdosis tinggi. Suku bunga tinggi sukses menahan kejatuhan rupiah lebih jauh. Tetapi, suku bunga yang tinggi menaikkan cost of funds, membebani ekspansi kredit perbankan, menahan investasi sektor real, dan pada akhirnya memperlambat laju roda bisnis. Selanjutnya, perhatikan kinerja pasar saham. Meskipun IHSG mencatatkan pemulihan sebesar 10,25% pada Juli hingga kembali ke level 6.222 setelah sempat terpuruk ke titik terendah yaitu 5.317 pada bulan Juni kemarin. Secara akumulatif, pasar saham kita masih terkoreksi dalam, yaitu sebesar 28,04% year to date. Rebound di bulan Juli ini lebih mencerminkan technical rebound sementara, bukan pemulihan fundamental. Mengapa demikian? Karena pasar saham kita sedang mengalami krisis kepercayaan pasar. Evaluasi dari lembaga indeks global, MSCI, menyoroti masalah struktural utama, lemahnya transparansi kepemilikan saham, terbatasnya free float, indikasi perdagangan terakomodasi, dan ketimpangan arus informasi tanpa reformasi tata kelola. Dan struktur pasar yang radikal, investor asing akan cenderung melakukan underweight terhadap aset keuangan Indonesia. Dan selanjutnya, pada slide 7 ini, membawa kita pada mesin utama PDB Indonesia, yaitu konsumsi rumah tangga. Indeks keyakinan konsumen atau IKK melandai dari 127,0 di Januari menjadi 117,8 pada bulan Juli. Angka ini memang masih di atas 100, artinya konsumen masih berada di zona optimis, tetapi tren penurunannya sangat konsisten. Yang paling krusial untuk dicermati adalah pergeseran alokasi pendapatan. Porsi pendapatan yang dihabiskan untuk konsumsi naik dari 72,3% menjadi 73%, sedangkan porsi tabungan tergerus dari 17,5 menjadi 17%. Ini adalah indikasi kuat terjadinya fenomena margin compression pada keuangan keluarga. Masyarakat mengalokasikan uang lebih banyak bukan karena mereka makin sejahtera atau belanja lebih banyak barang, melainkan karena biaya hidup yang semakin mahal. Sehingga masyarakat terpaksa memakan tabungan demi memperkuat standar hidup minimum. Selanjutnya, dampak merosotnya daya beli terlihat nyata pada indikator penjualan retail pada slide ini. Setelah tumbuh positif 5,7% pada Januari, penjualan retail berbalik mengalami kontraksi sebesar 3,9% pada Mei 2026. Ini membuktikan bahwa setelah euforia hari raya usai, aktivitas belanja masyarakat turun drastis.
Di sisi ketenagakerjaan, tercatat 32.389 kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang semester 1 2026. Meskipun angka ini membaik atau turun 23,58% dibanding periode yang sama tahun 2025, yaitu sebesar 42.385 PHK, angkanya masih sangat tinggi. Terlebih lagi, konsentrasi PHK terbesar berada di Jawa Barat dengan 6.727 pekerja. Hal ini mengonfirmasi bahwa sektor manufaktur padat karya dan berorientasi ekspor harus terhimpit oleh tingginya biaya bahan baku impor akibat pelemahan rupiah serta melesunya permintaan global. Dan untuk selanjutnya, kita akan memaparkan mengenai lonjakan signifikan pada harga BBM yang tepatnya non-subsidi per Juli 2026. Pertamax melonjak 3.500 menjadi 16.250 per liter, dan Pertamax Turbo naik 5.550 menjadi 19.300 per liter, dan Pertamina Dex naik tajam 6.150 menjadi 21.150 per liter. Walaupun pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap di 10.000 dan solar di 6.800 untuk mencegah kestabilan sosial, kenaikan BBM non subsidi ini tetap menciptakan efek domino. Kenaikan harga BBM komersial langsung mendongkrak biaya logistik, transportasi barang, dan operasional industri. Biaya ekstra ini pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen akhir melalui penyesuaian harga barang dan jasa yang semakin menekan disposable income kelompok masyarakat kelas menengah. Dan selanjutnya, ekonomi adalah sebuah sistem yang saling terkoneksi. Sehingga pada slide ini diperlihatkan bagaimana perubahan satu indikator dapat memicu rantai umpan balik negatif. Mari kita telusuri alur. Yang pertama, mengenai pelemahan rupiah. Dapat memicu kenaikan harga bahan baku impor dan BBM non-subsidi. Kenaikan biaya input ini mendorong tekanan inflasi dan meningkatkan biaya operasional dunia usaha. Inflasi dan biaya hidup menekan daya beli konsumen sehingga porsi tabungan tergerus dan konsumsi retail berkontraksi. Penurunan penjualan memaksa korporasi menahan ekspansi, membekukan perekrutan, dan bahkan melakukan PHK. Tingginya BI rate untuk menahan penurunan rupiah makin mempersulit ruang gerak ketersediaan kredit. Rantai transmisi ini menjelaskan mengapa kita tidak boleh berpuas diri hanya dengan melihat angka PDB 5,61%. PDB adalah indikator belakang, sementara daya beli, suku bunga, dan nilai tukar adalah indikator penentu masa depan ekonomi kita. Sebagai kesimpulan, kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan pertama 2026 memang belum krisis, tetapi diwarnai banyak lampu kuning yang menuntut kewaspadaan tinggi. Ke depan, ada 5 indikator kunci yang wajib dipantau secara ketat oleh pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Yang pertama, realisasi PDB kuartal 2 dan 3 pasca normalisasi belanja bulanan. Dan yang kedua, daya tahan konsumsi rumah tangga dan porsi tabungan masyarakat. Yang ketiga, stabilitas rupiah terhadap respon moneter Bank Indonesia. Yang keempat, pergerakan harga energi global dan BBM. Yang kelima, kepercayaan investor di pasar modal pasca evaluasi MSCI. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan menjadi sekedar angka di atas kertas jika tidak diikuti dengan terjaminnya daya beli masyarakat, tersediaan lapangan kerja yang layak, dan stabilitas makro yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan kinerja kita pada perekonomian Indonesia sehingga menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.